Selamat sore, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, karena pada sore hari ini Engkau izinkan kami untuk menikmati kasih-Mu di jam kerahiman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi pesan-Mu kepada kami pada sore hari ini melalui bacaan buku harian Santa Faustina yang akan dibawakan oleh Pastor Agustinus Yu, sehingga diri kami semakin Engkau ubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Buku harian Santa Faustina nomor 1035. Petang ini, seorang laki-laki muda sedang menghadapi ajal. Ia sangat menderita. Untuk intensi ini, aku mulai mendaraskan koronka yang telah diajarkan Tuhan kepadaku. Aku mendaraskannya sampai selesai, tetapi sakratul maut itu terus berlanjut. Aku ingin memulai litani orang kudus, tetapi tiba-tiba aku mendengar suara, "Daraskanlah koronka itu." Aku paham bahwa jiwa itu membutuhkan bantuan doa dan kerahiman khusus. Maka aku mengurungkan diri di kamarku dan meniarap di depan Allah, serta memohon kerahiman untuk jiwa itu. Tiba-tiba aku merasakan keagungan Allah yang mulia dan keadilannya yang besar. Aku gemetar ketakutan, tetapi tidak berhenti memohon kerahiman Tuhan bagi jiwa itu. Kemudian aku melepaskan salib yang tergantung di dadaku, salib yang telah kuterima ketika aku mengikrarkan kaul-kaulku, dan aku meletakkannya pada dada orang yang menghadapi ajal itu. Penderitaannya serta-merta berhenti, dan ia meninggal dengan damai. Oh, betapa kita harus banyak berdoa untuk orang yang menghadapi ajal. Marilah kita memanfaatkan kerahiman, sementara masih ada waktu untuk kerahiman. Buku harian Santa Faustina nomor 1036. Semakin hari aku semakin menyadari betapa setiap jiwa sangat membutuhkan kerahiman Allah sepanjang hidupnya, terutama pada saat ajalnya. Koronka ini meredakan murka Allah, sebagaimana ia katakan sendiri kepadaku. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk membawakan perenungan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada kebiasaan di dalam biara Suster Faustina bahwa pada minggu-minggu menjelang sengsara, suster-suster boleh mengambil niat tertentu untuk makin memperdalam spiritualitas mereka. Maka kali ini diberitahukan bahwa Faustina pun mempunyai niat untuk berbuat itu. Maka ia pun diizinkan oleh Tuhan bahwa ia mulai merenungkan sengsara Yesus secara mendalam dan coba merasakan kepahitan Yesus Kristus sejauh dapat ditanggung oleh manusia. Dalam devosi sedemikian itu, dalam niatnya, Yesus membawa seorang pemuda
yang sedang menghadapi sakrat maut dan sangat menderita. Ia menderita bukan hanya sakit fisik, tetapi juga jiwanya yang tertarik oleh neraka. Ia akan binasa. Maka soal ini mengerikan. Melihat semuanya itu, Faustina mulai mengambil langkah. Langkah pertama ialah ia mengambil Rosario Koronka. Dan ia mulai mendaraskan Rosario Koronka itu sampai selesai. Namun sesudah selesai itu, rupanya orang yang sakrat maut itu tidak berubah apa-apa pun. Maka Faustina tiba-tiba punya inisiatif untuk mengalihkan berdoa sesuatu, litani orang-orang kudus. Dan sementara ia mau buat itu, terdengarlah suara, daraskan Koronka itu. Jadi suara itu minta supaya Suster Faustina meneruskan doa Koronka itu. Dan sejak itu juga Faustina mulai mengerti bahwa jiwa yang sakit itu sangat membutuhkan doa. Dan Koronka khususnya. Maka dikatakan dalam buku catatan harian itu, Faustina masuk ke dalam kamar. Ia berdoa secara kusuk, merasakan keagungan Allah dan kemudian keadilannya. Dan sesudah itu ia mulai merasa gemetar ketakutan. Tetapi Faustina tidak menghentikan doanya, tapi ia mohon kerahiman Tuhan bagi jiwa yang sakit itu. Sesudah itu, Faustina melepaskan salib yang tergantung di dadanya. Dan salib itu diterimanya waktu dia itu bergaul. Lalu salib itu diletakkan di atas dada orang yang sakrat maut itu. Doanya demikian. Yesus, pandanglah jiwa ini dengan cinta. Cinta yang sama seperti aku penuh dengan cinta menyerahkan diri kepadamu pada waktu kau saya. Engkau memberikan jaminan kepada saya, jaminan janji. Dan berikanlah itu juga kepada orang yang sakit itu. Sesudah doa itu, penderitaan pemuda yang sakrat maut itu tiba-tiba berhenti. Dan pemuda yang merasakan sakrat maut itu meninggal. Tapi meninggalnya dengan damai. Saudara-saudara terkasih, apa yang ingin Suster Faustina ajarkan kepada kita? Satu, dia mau mengatakan, kita semua harus banyak berdoa bagi orang yang mengandalkan kerahiman Tuhan. Yesus mau mengatakan juga kepada kita, dan seperti pernah juga dia katakan kepada Suster Faustina, hendaknya engkau tak henti-hentinya berdoa Koronka. Dan Yesus sendiri yang dicatat oleh Suster Faustina 15 kali di dalam buku harian Faustina, Yesus sendiri berbicara tentang Koronka. Sesuatu yang khusus untuk orang-orang yang menjelang matinya. Dan lihat saudara-saudara terkasih yang mau diajarkan.
Yesus sendiri memberikan janji. Ada beberapa janji bagi orang yang mendoakan koronka. Kata Yesus, barang siapa yang berdoa koronka akan mendapatkan kerahimanku yang besar pada jam kematiannya. Kerahimanku yang besar. Dan janji yang kedua yang pernah dikatakan Yesus ini, pendosa yang paling keras hati, asalkan ia mau satu kali saja berdoa koronka, ia akan mendapatkan rahmat kerahimanku yang tak terbatas. Dan janji Yesus, kalau saja ada orang yang berdoa koronka, dekat orang yang menjelang kematiannya, maka murka Allah akan dipadamkan. Aku berada di antara Bapa dan orang itu yang datang bukan sebagai hakim, tetapi untuk menyelamatkan. Yesus pun berkata, kerahimanku yang tak terselami akan merangkul jiwa itu. Dan Yesus berkata lagi, aku akan membela orang itu pada jam kematiannya. Janji-janji Yesus yang luar biasa itu ditujukan bagi orang yang berdoa koronka. Dan Suster Faustina juga mengajarkan, semasih ada kesempatan untuk kerahiman, manfaatkanlah kerahiman itu. Apa maksudnya bagi kita? Kerahiman bagi kita ialah kasih yang bertindak. Jadi mencintai orang memang kasih. Tapi itu belum cukup. Cintai orang itu dengan sesuatu tindakan. Cintai dia dengan cinta yang diwujudkan. Seperti Yesus disalib, yaitu mencintai kita semua. Tapi Yesus mewujudkan dengan wafatnya di kayu salib. Mencurahkan tubuh dan darahnya. Itulah kerahiman yang paling besar. Dan Suster Faustina mau mencintai orang yang menjelang matinya dan menderita itu. Ya berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan sampai ia mewujudkannya. Itulah kasih yang bertindak. Yesus mendengarkan seruan Faustina. Ia berbelas kasih dan ia bertindak. Orang itu dirangkulnya, meninggal dengan damai, pergi dengan sentosa. Akhirnya saudara-saudari terkasih, Suster Faustina makin menyadari bahwa setiap jiwa memang membutuhkan kerahiman Allah itu sepanjang hidup. Terutama pada saat-saat menjelang ajalnya. Bukankah Yesus berkata, koronka itu, berdoa koronka adalah tindakan meredakan murka Allah. Semoga teladan Faustina dapat kita teladani juga. Amin.